Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum to everyone. Okay, for this video saya nak share dua perkara, iaitu perkara yang penting yang selalu terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kenapa seseorang itu berbohong, dan yang kedua about bila kita minta pendapat, nasihat atau jawapan. Okey, yang pertama about kebohongan. Biasanya terjadi kebohongan ni bila seseorang tu rasa diri dia tu tidak selamat. Jadi orang berbohong kerana dia hendak menyelamatkan diri. Terutama sekali dia berbohong dengan orang yang bila dia fikir tak secure, bila dia fikir dia terus terang, orang tu tidak akan dapat menerima cerita atau jawapan yang dia nak sampaikan. Jadi dalam kebohongan ni pun kita nak kena tahu whether apa itu kebohongan dan apa itu macam mana nak cakap. Okey, contoh bohong dengan tidak berterus terang. Okey, ni dua perkara yang berbeza. Orang yang tidak berterus terang tu bukan dia bohong, mungkin dia tak nak bilang, dan orang yang bohong tu adalah bohong, satu kebohongan. Macam mana kecil pun bohong itu tetap bohong. Tapi kenapa terjadi dia bohong? Kerana keadaan terpaksa. Orang yang bertanya itu memaksa orang itu untuk berbohong. Kita ambil contoh bila kita ada anak kecil yang selalu balik sekolah sampai rumah dalam jam 2 petang atau 2 sore tiap hari. Pada satu hari itu dia pulang rumah sampai hampir jam 6 malam. Jadi apakah soalan kita kepada anak kita yang baru sampai di rumah? Jika kita tak tahu mengendalikan atau handle situation ini, kita akan memaksa anak kita untuk berbohong. Bila anak kita balik, bila kita soal dia, ke mana engkau pergi? Dah jam berapa? Itulah yang membuat kita memaksa anak kita untuk berbohong. Jadi untuk mengelakkan daripada situasi seperti ini dan untuk mendapatkan jawapan yang jujur daripada anak tu, kita harus memberi dia waktu. Kita harus banyak bersabar, memberi dia masa. Biar dia masuk rumah, kita tanya benda-benda yang tidak membuat dia takut. Contoh, dia baru balik rumah, terus kita tanya sudah makan belum? Kalau belum makan, ayo makan dulu, pergi mandi dulu, solat dulu. Kita buat perkara tu seperti tak ada apa-apa, yang kita tidak marah. Jadi bila waktu dia makan dan mandi, waktu tu dia akan berfikir, orang tua aku tidak marah dengan aku. Jadi dia rasa selesa. Dia punya blood circulation, dia punya body temperature semua getting low, dia punya fikiran semua getting calm. Jadi apa? Calm, like reda. Dia fikir okey, dia selamat, dia tak dimarahi orang tua dan sebagainya. Jadi waktu bila dia selesai makan, solat semua, kita duduk, kita cerita dengan dia. Kita boleh ambil contoh tadi, ayah atau ibu mau belanja, tapi kalau ayah atau ibu ke supermarket, mungkin anak ni pulang tidak ada kunci. Jadi ada lebih baiknya bilang ke mana, jadi kita bisa uruskan, bisa plan, mau tunggu atau mau teruskan ini kerja-kerja. Jadi dari situ kita tanya dengan baik, tadi ke mana, tolong. Kita jangan assume benda yang jahat. Contoh, kita boleh kasih contoh like tadi, dengan teman-teman main di mana, seronok enggak, ya. We ask this kind of question. Jadi anak itu fikir, oh, orang tua aku enggak marah, jadi dia akan bilang secara jujur. Tapi sekiranya kita terus
marahi mereka, mereka pasti akan bohong kerana mereka takut dipukul, mereka takut di dalam ketakutan. Jadi mereka memaksa diri mereka untuk berbohong. Jadi punca kebohongan itu daripada orang yang bertanya. Jadi contoh-contoh macam suami isteri semua, kita enggak boleh menyalahkan isteri atau suami kerana mereka berbohong. Kita harus tahu cara mengajukan soalan itu pada mereka, membuatkan mereka rasa tenang dan tidak takut untuk berterus terang. Jadi itulah punca-punca kebohongan yang biasa berlaku. Ada juga kasus yang seperti selingkuh atau ada isteri atau buat pekerjaan nongkrong di warung kopi dengan teman-teman, itu pun mereka harus bohong because istrinya akan memarahi mereka. Jadi mereka mau menyelamatkan diri, mereka harus bohong. Dan kalau isteri atau suami itu bisa menanyakan soalan dengan cara baik, jadi orang yang disoal itu akan menjawab dengan jujur. Pertama, orang yang bohong itu atau menyembunyikan sesuatu, mereka mau pastikan apa yang mereka terus terang itu bisa enggak memudaratkan, bisa enggak menjadi satu pertelingkahan, bisa enggak macam-macam. Because mereka enggak mau seperti itu. Memang benar kalau orang itu melakukan satu kesalahan, salah tetap salah, tapi cara kita menghandle situasi itu untuk jangan sampai orang itu berbohong dan dapatkan jawapan yang jujur daripada orang yang kita tanya. Jadi bila kasus-kasus seperti ada selingkuh, ada isteri yang kedua atau apa, kita harus tanya dengan baik dan waktu yang tepat untuk orang itu memberitahu, menjawab dengan jujur. Kalau then second point about soalan kalau kita perlukan soalan atau nasihat, ini pun termasuk kebohongan ya. Soalan, bila kita tanya satu soalan, kita mengharapkan jawapan. Pertama sekali kita harus tahu, adakah kita bersedia dengan jawapan itu? Kalau orang kasih nasihat, kalau kita perlukan nasihat dan kita tanya seseorang, adakah kita bersedia menerima nasihatnya, atau kita mau orang itu setuju dengan pendapat kita tapi kita enggak mau dengar nasihatnya. Dan yang ketiga, orang yang memberi solusi. Kalau kita kata kita perlukan solusi, adakah kita bersedia mengambil solusinya sekiranya solusinya itu baik, atau kita mau solusinya cocok dengan apa yang kita mau. Jadi sebelum kita tanyakan sesuatu pendapat, nasihat atau minta solusi, pandangan dan sebagainya, pada mulanya kita harus tahu yang kita ni harus bersedia menerima apa yang akan disampaikan dari orang yang kita minta nasihat atau solusi atau jawapannya. Jika kita enggak bersedia, jangan tanya, kerana kita sudah ada jawapan yang kita mahukan, tapi kita mau cari solusi atau jawapan daripada orang-orang yang hanya setuju dengan pendapat kita, tapi kita enggak mau terima yang hak. So kita harus sebelum kita mengajukan apa-apa soalan atau meminta pendapat, solusi atau apa, kita harus tanya diri kita, adakah aku bersedia untuk menerima jawapan solusi, nasihat daripada orang tersebut atau enggak. Kalau kita enggak bersedia, jangan tanya. Kerana satu, akan orang yang memberi jawapan itu enggak rugi apa-apa. Tapi kita hanya membuang waktu untuk mencari orang yang setuju dengan pendapat kita, tapi kita enggak mau setuju dengan pendapat orang yang kita ajukan soalan itu. Jadi sama juga kasus-kasus seperti kalau isteri mau tanya sesuatu, biasanya orang perempuan biasanya mereka kata lebih baik jujur daripada sembunyi. Lagi sakit hati bila sembunyikan. Jadi kita harus tahu kenapa orang itu berbohong. Mungkin kerana kalau aku bilang terus terang, isteri aku akan
menggunakan itu di masa depannya, dia akan gunakan itu sebagai satu perkara untuk menjadikan pertelingkahan, perselisihan dan sebagainya. Contoh ya, isteri naik ojek, suami nggak setuju kena duduk rapat sama ojek. Jadi isteri berbohong. Jadi suami kata lagi bagus terus terang daripada bohong. Tapi sekarang soalnya kedepannya, suami ini yang udah tahu istrinya terus terang naik ojek itu, adakah dia akan menggunakan ini untuk perpanjangkan, mengungkit soal ini atau enggak? Jika dia bisa terima hanya untuk waktu itu, menyelesaikan masalah itu dan melupakan, itu enggak apa-apa. Tapi kebanyakan yang terjadi bila orang sudah terus terang, nanti kebelakangannya mereka akan bertengkar, bergaduh lagi dan akan keluarkan kata-kata itu. Ya, itulah aku udah kata dulu kamu masih lakukan ini, lakukan itu. Ya, ternyata kalau orang yang buat poligami yang recently I just alhamdulillah dapat close case-nya, mereka udah alhamdulillah udah baik. So permulaannya gitu. Jadi istrinya akan mengatakan benda yang suaminya udah terus terang secara jujur. Jadi istrinya akan gunakan, ya kerana isteri pertama kamu kan lagi muda, kena sama isteri sana kan kamu ada anak, dengan aku tak ada. So mereka akan gunakan ini semua. Jadi kerana itulah suami itu harus bohong, kerana mereka enggak suka dengan itu semua. Melainkan isteri itu sedia menerima jawapan jujur daripada suami dan enggak akan gunakan itu sebagai sesuatu untuk meng-attack mereka. Jadi kalau kita enggak mau pasangan kita berbohong, kita harus selalu tahu macam mana kita kontrol untuk mengajukan soalan itu kepada mereka, dan kita harus terima dengan hati yang terbuka. Walaupun dengan perasaan marah atau apa, kita harus tahu yang kita terima jawapan jujurnya dan ya udah, jangan keluarkan lagi. Kerana jika kita keluarkan lagi soalan itu, kedepannya dia akan bohong lagi, because dia tahu jika dia berterus terang, istrinya akan mengeluarkan kata-kata itu lagi. Jadi I hope pendapat saya ni dapat diterima jika bermanfaat, because ni based on I punya research about kelakuan manusia. Jadi inilah yang selalu membuat seseorang itu berbohong. Kerana ketakutan mereka terpaksa bohong. Sebenarnya mereka enggak mau bohong, tapi kita yang memaksa mereka untuk berbohong. So I hope sampai sini aja. Kali ni videonya pendek, 13 minit saja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.